Tapi kalau takut terjerumus, apalagi deketin pejabat, aparat, cuma minta supaya dikasih mobil kali begitu. Kali itu dikasih mobil aja kalau beneran, kalau kagak cuma fitnah doang, cuma ujian doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan keyakinan bahawa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fikih Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fil darain amin. أما التردد فإنه حرام كالمكث قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا أي لا تقربوا موضع الصلاة حال كونكم سكارى ولا في حال كونكم جنبا. وسادسها قراءة القرآن وشرط في حرمتها 7 شروط. الأول كون القراءة باللفظ إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya kita masih di dalam ma yahrumu bil junubi, fasal yang menjelaskan tentang apa-apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub. Ada yang bisa bilangin kali ya, satu orang pelan-pelan aja bilangin ya. Apa saja yang diharamkan, dilarang bagi orang yang junub, itu berhadas besar. Di antaranya adalah yang kelima, al-lubthu, yaitu berdiam di dalam masjid. Yang diamnya dia di dalam masjid ini dalam kadar ukuran, meskipun cuma sebentar. Sebentarnya biqadri subhanallah, biqadri tuma'ninah, kadar tuma'ninah, ukuran tuma'ninah. Ukuran tuma'ninah itu berapa? Biqadri subhanallah, sekira-kiranya ukuran orang baca subhanallah, gitu doang. Berarti sebentar dia berdiam diri lagi junub di masjid dengan sengaja, meskipun cuma sebentar. Berarti kalau subhanallah berapa detik itu tadi? Subhanallah 2, 3 dah gitu ya, 3 detik misalnya. Subhanallah 2 kali. Kalau paling lama 3 detik dah.
Nah itu nggak boleh, dilarang. Ini mulia dan terhormatnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Amma taraddud, kemarin dikatakan la uburuhu. Adapun kalau melewati masjid dalam posisi dia lagi junub, melewatin doang dari sono pintu satu ke pintu yang lain tanpa berhenti, nah itu nggak apa-apa, boleh. La uburuhu, tidak mengapa lewatnya dia melalui masjid. Amma taraddud, kalau lewat berarti sekali doang Pak, dari pintu satu ke pintu sono. Ada lagi bolak-balik, nah dari sono baik lagi, nah, beda tuh ya. Kalau lewat kan sekali doang, nah udah selesai, itu nggak apa-apa ya. Tapi ini bolak-balik, di sono baik lagi, masuk lagi, Yusuf ya. Amma taraddud fa innahu haram kal muksi. Nah, adapun bolak-balik di masjid bagi orang yang junub maka haram, hukumnya sama berdiam di dalam masjid. Yang boleh cuma ngelewatin sekali doang. Bolak-balik, nah itu nggak boleh. Sama seperti berdiam di dalam masjid. Qala ta'ala, dalilnya langsung di dalam Al-Quran. Kata Allah, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Kata Allah dalam ayat ini, janganlah kalian mendekati salat. Mendekat di sini maknanya melakukan salat. Tekanannya maksudnya adalah melakukannya, al-fi'lu, ngerjain sholatnya. Jadi bukan diartiin sekedar mendekat. La taqrabus shalah artinya jangan kalian melakukan sholat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, teler, nggak tahu yang DKT apa, yang dia ngomong apa. Itu kenapa orang mabuk nggak boleh sholat? Dia bisa ngaco, ya, bisa ngelindur. La taqrabus shalah. Jadi ini banyak di dalam Al-Quran kalimat seperti la taqrabu. Maknanya itu adalah kerjaannya, bukan sekedar mendekatnya. Jadi maknanya juga la taqrabus shalah wa antum sukara. Tapi arti mendekati di sini dia punya makna juga. Artinya jangan kita mendekati minuman keras. Jangan kita melakukan itu. Karena nanti ketika kita minum minuman keras, khamr, mabuk, nah, maka banyak sesuatu yang diharamkan bagi kita, bagi orang yang mabuk. Mendekati nggak boleh. Kalau dia udah kerjain, nah, maka hubungannya sama sholat nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Seperti juga ayat di dalam Al-Quran sama diawali dengan la taqraba. Ketika Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk apa? Makan buah. Buah apa namanya? Buah? Dari mana tahu buah khuldi? Ini yang mau saya lempengin. Buah bukan buah khuldi. Buah khuldi itu, nyebut nama buah khuldi itu setan yang ngomongin. Itu yang ngujugin namanya buah khuldi, setan. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin.
wala taqraba. Kata Allah apa? Janganlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, mendekati pohon ini. Ya, mendekati pohon ini. Maksudnya mendekati bukan deketin doang. Ail aklu minha, yaitu makan dari buah ini. Ya. Tapi kalimat taqrabu bukan gak ada artinya. Kenapa Allah gak langsung larang? La ta'kulu minha, misalnya gitu. La ta'kulu min hadhihi syajarah. Sampai ke ayat tadi. Ya. Kenapa Allah gak katakan la ta'tuna shalah, jangan kalian kerjain salat, sedangkan kalian dalam keadaan mabok. Sama kayak ayat tadi itu tentang Nabi Adam, jangan kalian mendekati. Allah nggak bilang kalau memang tekanannya langsung buat makan, memang intinya maksudnya makannya. Kenapa Allah nggak katakan la ta'kulu min hadhihi syajarah, jangan kalian makan dari buah ini, tapi Allah pakai kalimat apa? Wala taqraba hadhihi syajarata. Nah, karena maknanya pekerjaan-pekerjaan yang haram, kita juga dilarang mendekatinya. Orang kalau deketin sesuatu yang diharamkan, misalnya dari awal nggak ngerjain, ngapain di pengkolan nongkrong, orang lagi pada mabok, orang lagi pada main remi, main judi, ada lotre di situ. Enggak ngapa-ngapain, duduk aja di rumah iseng, ya bosan di rumah, ngeliat dia aja pada main. Sekali dua kali, besoknya ketiga kali ngikut. Itu rumus. Dari mana itu rumus? Dari hadis Nabi dalam hadis sahih. Man hama haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Itu kata Nabi itu. Man hama haulal hima, siapa yang ada di sekitar sesuatu yang terlarang atau membahayakan, yushiku ayyakrubu, hampir atau mendekati, orang itu pasti jatuh ke dalamnya. Maka jangan main-main deketin sesuatu yang diharamkan. Ya. Pejabat pada korupsi, ustadz deketin pejabat. Satu boleh, alasannya dia harus kasih nasihat. Cuma itu yang dibolehkan. Ulama dekat sama umara, polisi, pejabat, aparat kita deketin, boleh. Pak Kapolsek, Pak Polisi, ini kemarin kejadian nggak boleh terjadi lagi. Nah, itu boleh. Jangan dekat sama polisi bangga. Tahu cuma boleh. Cuma satu ulama dekat sama umara, nasihatin. Ini dakwah itu nggak main-main. Tapi kalau dekat sama ulama sama umara cuma buat bangga-banggaan, backing, kita nggak pakai backing kita kanan kiri. Malaikat kita kanan kiri depan belakang tuh. Coba kalau baca Wirdul Latif, baca Wirdul Latif. Wirdul Latif itu yang dibaca Ustaz Madinah lagi mau pengajian Sabtu. Nah, itu minta penjagaan semua tuh. Ya. Kanan kiri depan belakang atas bawah tuh. Backing kita nggak siapa-siapa. Habib Rizik makanya tenang aja. Ya, semuanya udah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takut terjerumus, apalagi deketin pejabat, aparat cuma minta supaya dikasih mobil kali begitu. Kali itu dikasih mobil aja kalau beneran, kalau kagak cuma fitnah doang, cuma ujian doang. Cuma satu ulama boleh deketin umara, yaitu memberikan nasihat. Ya, enggak sih cuma deketin doang. Kalau enggak bisa mengontrol dirinya, maka mendingan jauhin deh tuh. Sama gambaran hadis Nabi tadi, man hama haulal hima yushiku ayyarta'a fi. Siapa yang ada di sekitar sesuatu yang terlarang, maka dikhawatirkan lebih banyak 80% dia akan masuk ke dalamnya. Ada orang sering nongkrong di pinggiran danau. Kita lihat lagi jalan nih orang
di pinggiran kali, pinggir banget. Tiap hari ini orang di situ. Ada satu kalimat pasti yang kita bilang main orang, saking takutnya kita, khawatirnya kita media. Hati-hati, itu doang kalimat. Hati-hati apa? Kejebur. Hati-hati ente, ya. Biar kata masih muda ataupun segar juga, hati-hati kejebur. Pakai akal aja begitu tuh. Nah, itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama, Nabi Adam dilarang oleh Allah makan buah terlarang, termasuk dilarang memakannya kejadian-kejadian sebelumnya yang bisa mengantarkan dia jadi makan, maka mendekatinya aja jangan gitu. Deketin aja jangan, sebab sering-sering deketin di pohonan mulu. Ini pohonan kayaknya enak banget. Seringan di sampingnya, itu Pak. Sering dekat dalam satu keharaman, hati-hati. Makanya diperintahkan menjauh. Jangan deketin, tuh kalimatnya dalam Al-Qur'an langsung. La taqraba hadhihi syajarah. Seperti juga zina. Wala taqrabuz zina. Kan kami itu kalimatnya. Jangan kalian mendekati zina. Maksudnya ngerjainnya. Tujuan intinya di situ, stressingnya, tekanannya. Tapi sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada zina itu juga dilarang. Macam-macam melihat sesuatu yang diharamkan dari gambar-gambar dan film-film itu dihindarin. Alhamdulillah, makanya kadang ada berita udah gini hari 2 kakek-kakek mencabuli SMP, anak SMP. Diberduain pakai aki. Ya. Nih, kenapa? Rupanya nih aki-aki baru nonton. Ini kan internet, ya Allah. Bocah SMP lagi lewat dipojokin aja. Nah, kembali kita ke Nabi Adam. Jadi jangan mendekati pohon ini. Maksudnya mendekatnya nggak boleh, apalagi makan. Nah, yang saya mau sampaikan tadi, jangan sebut buah khuldi. Karena di dalam tafsir disebutin bisikan-bisikan setan, iblis kepada Nabi Adam, itu kalimatnya itu tuh. Kalau kau makan hadhihi syajaratil khuld, katanya. Ini buah namanya buah abadi. Buah khuldi itu, khuldi artinya abadi, Pak. Itu bahasanya setan. Ini kata setan kepada Nabi Adam, ini buah-buah khuldi. Apa artinya? Buah kalau kau makan kau abadi di surga, nggak bakal diusir dah. Dan sebaliknya. Itu bahasa siapa? Jadi jangan ngomong buah khuldi. Kata ulama tafsir di antara Imam Sawi dalam hasyiahnya tafsir Jalalain, maka tidak ada hak kita menentukan satu nama buah kecuali hanya Allah yang tahu. Sekarang kita tanya, nyontoin gambarin orang dalam satu ilmu supaya mendekati pemahaman, kan contohnya yang gampang. Kalau buah yang ada di dunia, kira-kira ada gak di pasar Lenteng buah khuldi? Bayanginnya gimana? Maka jangan sebut buah khuldi. Buah khuldi itu bahasanya siapa? Iblis, setan. Karena khuldi itu artinya abadi. Berarti buah yang menjadikan dia abadi di surga. Itu dia bujukannya setan. Lalu buah apa? Maka disebutin di dalam tafsir ayil hintoh. Ada kemungkinan pohon yang dilarang itu, buah terlarang itu adalah buah gandum. Nah, gandum, tahu gandum? Bur atau hintoh itu nama jenis makanan pokok di Arab, tanah Hijaz. Ya, makanan pokoknya dari gandum. Kalau kita beras, nasi tepungnya tepung beras. Kalau sana tepungnya tepung gandum. Tapi karena di sana tempatnya emang petani gandum murah. Nah, kalau di sini roti gandum, roti tawar biasa mahalan mana? Ya, karena petani kita beras biasa, terigu. Nah, yang pertama katanya al-hintoh.
Ada yang mengatakan kan gampang kalau nyontohin. Oh, itu buah apa itu gandum. Gandum ada di dunia. Awil karmu atau buah anggur. Tuh, ada ulama mengatakan buah itu tuh yang dilarang itu buah anggur. Gampang nggak pakai akal nyernanya itu? Oh, anggur ada. Coba kalau kita pikir buah khuldi, taruh ada di Parung aja yang pasar katanya ada apa aja, kagak ada buah khuldi. Coba besok sono ke Parung, bang ada gak buah khuldi? Ya, paling katanya tuh yang di leher lu tuh buah khuldi katanya. Nggak ada. Jadi kata ulama jangan kita menyebut satu nama buah, apalagi yang kita pakai istilahnya istilah yang dipakai sama setan itu buah khuldi. Berarti kita mengakui buah itu buah khuldi, padahal nama buahnya nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka saya nggak serak juga tuh kalau dengar para orang ceramah, Ustaz, nggak sesuai dengan tafsir. Ya, Nabi Adam makan buah khuldi. Itu Israiliyat itu dimasukin sama orang-orang Yahudi itu, Pak. Yahudi jadi masukin pelajaran sampai tafsir aja dimasukin tuh. Sampai orang belajar nggak benar-benar, jadi salah cerna tuh. Pulang dah habis ngaji dibilangnya buah khuldi. Padahal buah terlarang disebutnya. Buah apa maksudnya buah terlarang? Ya bisa gandum, bisa anggur, ada lagi tin. Ada yang mengatakan itu buahnya buah tin. Ya kan tin ada juga di dunia, gampang bayangin ya. Kalau buah khuldi gimana? Cari sampai ketemu, nggak ada yang jual buah khuldi. Nah, ya, buat pemahaman pun nggak bisa. Secara bahasa rupanya itu istilah yang dipakai sama iblis. Jadi luar biasa Yahudi itu, ya, mengacaukan dan menghancurkan Islam dari pemahaman aja. Kadang kita nggak berhasil itu, padahal salah tadi itu ngucapin buah khuldi. Nah sampai sekarang begitu, Yahudi masuk doktrin-doktrinnya, pemahamannya ke Indonesia. Ada dah paham-paham komunis masuk, apalagi di DPR-nya komunis ada gak? Banyak, bukan ada, banyak. Orang banyak bukunya udah terbukti. Anak PKI bangga duduk di parlemen. Banyak soalnya. Makanya bahayanya kekuasaan gitu, Pak. Kita bener tapi nggak punya kekuasaan kayak sekarang nih. Masuk deh Habib, ya Allah. Makanya pelajaran tentang G30 SPKI masih ada nggak sekarang? Udah kagak ada. Itu kekuasaan tuh udah PKI di dalamnya udah ngatur semua, nguasain sampai pelajaran-pelajaran yang mendasar sejarah buat anak-anak kita zaman sekarang udah nggak ada. Jadi mereka udah nggak tahu PKI itu apaan. Kita aja yang gembar-gembor di PKI, emang kita tahu sejarahnya. Beratnya di situ sekarang perjuangan kita memberikan pemahaman tentang sejarah yang nyata yang sudah dihilangkan oleh unsur komunis yang berkedok pejabat ataupun aparat atau anggota DPR di negara kita. Ya. Nah ini gambaran tentang kalimat mendekat, ya, dari la taqrabus shalah, la taqrabuz zina, wa la taqraba hadhihi syajarah. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kembali ke dalam permasalahan, dan kata Allah, janganlah, ya, kalian melakukan salat sedangkan kalian dalam keadaan junub, dan juga jangan kalian masuk ke dalam masjid illa abiri sabilin, kecuali cuma lewat doang tadi. Lewat doang sekali boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bolak-balik, nah itu sama seperti berdiam di dalam masjid, maka diharamkan bagi orang yang junub tadi itu. Wa amma as-sabiyyu
Wa amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yahillu mukthuhu bil masjid junuban wa huwa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah juga kena hukum sama ketika junub haram di dalam masjid? Maka itu dikecualikan. Kata Kashifatus Saja Syekh Nawawi apa? Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka halal baginya, boleh untuk berdiam di dalam masjid dalam keadaan junub, seandainya. Tapi katanya dikatakan walam yaqa minhu, enggak pernah Nabi ketika junub ada di dalam masjid. Tapi seandainya Nabi berdiam diri di dalam masjid, boleh gak? Boleh, dalam keadaan junub. Tapi kenyataannya itu gak pernah terjadi. Nah itu ya. Wa huwa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dibedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya dalam keadaan junub boleh Nabi berada di dalam masjid? Karena ini termasuk kekhususannya Rasulullah, kekhususan Nabi yang membedakan Nabi dengan kita umatnya. Tapi tadi ingat sekali lagi, walam yaqa minhu, tidak pernah terjadi dalam kehidupan Nabi dalam keadaan junub lalu Nabi lagi ada di dalam masjid, enggak pernah. Nah itu. Li'anna, kenapa tadi? Sekarang alasannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub kok dibolehkan di dalam masjid? Li'anna ihtiyajahu lil masjid aktsaru li nashri sunnah fajuwiza lahu dzalika. Karena kebutuhan Nabi akan masjid, datang ke masjid, dakwah ke masjid, ngaji di masjid, ngajarin sahabat, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat. Kebutuhan Nabi terhadap masjid lebih banyak untuk berdakwah. Nah, tapi ini jangan disampaikan ustaz, mau imam, Pak Imam juga ke masjid mulu, beda. Dari zatiyahnya, kekhusus dari jasadnya kita bedanya dengan Rasulullah begitu. Bukan dari perannya doang. Karena itu jadi kenapa dibolehkan Rasulullah seandainya dalam keadaan junub berada di dalam masjid? Karena Nabi lebih banyak sering dibutuhkan untuk datang ke masjid dalam rangka linashrid dakwah, untuk menyebarkan ajakan menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu enggak pernah terjadi Nabi masuk dalam masjid dalam keadaan junub. Oh, ini yang luar biasanya lagi katanya. Wa li anna dzatahu a'zam min dzatil masjid. Karena jasadnya Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih agung, lebih mulia daripada masjid itu sendiri. Subhanallah. Jangankan masjid, hatta minal jannah, sampai surga pun kalah. Surga itu kalah kemuliaannya dengan tanah yang di situ sekarang menempel jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Katanya tanah yang menempel dengan jasad Nabi itu sekarang Nabi dikuburkan di situ, Rasulullah SAW dikuburkan di situ. Tanahnya turabuhu arduhu afdalu hatta minal jannah. Tanahnya itu lebih mulia, lebih afdal, sampai surga pun kalah. Hatta minal arsh, yang lebih tinggi lagi apa katanya? Sampai arsh aja kalah itu dengan tanah yang menempel. Belum jasadnya Nabi, ini tanahnya doang, apalagi jasadnya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Tanah yang nempel aja sama Rasulullah tuh sekarang lebih mulia, lebih afdal daripada surga, bahkan daripada arsy pun. Ya Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah, ini satu kekhususan, keistimewaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kafir fala yumna' min al-mukthi fil masjid junuban. Nah, seandainya yang junub ini, seandainya yang junub adalah orang kafir, maka fala yumna, enggak dilarang, artinya biarin aja. Tetapi dari segi hukum, boleh gak orang kafir masuk ke dalam masjid? Nah, itu hukum awalnya di situ dulu. La wala yajuzu lahu dukhulul masjid. Tapi secara hukum, orang kafir nggak boleh masuk ke dalam masjid kecuali dengan sebab, di antaranya illa bi izni muslimin balighin ma'al hajah, kecuali dengan izin pengurus umat Islam dan di situ ada kepentingan, kebutuhan. Di antaranya apa? Lidukhulihi ilal Islam. Kalau dia mau masuk Islam, akan masuk masjid dah, boleh. Jangan, oh ente masih kafir, nah ente mau masuk Islam, nggak apa-apa masuk dah. Karena dia ada hajat, kepentingan yang dibolehkan di dalam syariat, dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Adapun untuk kepentingan yang lain selain itu, maka tidak dibolehkan, tidak diizinkan. Kita sebagai pengurus nggak boleh ngizinin ini orang kafir berada di dalam masjid. Kenapa? Masjid adalah Baitullah, masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhormatnya masjid, nggak boleh ada yang masuk kecuali di dalam yang pertama seorang muslim. Kalau orang kafir dia mau masuk, boleh dengan syarat dia mau melafazkan 2 kalimat syahadah, karena dia mau masuk Islam. Wasadisuha, yang keenam dari perkara yang diharamkan bagi orang yang junub, qiraatul Quran, nah, yaitu membaca Al-Quran. Kita lagi junub, hadas besar, membaca Al-Quran. Membaca di sini mau ngeliat atau dengan hafalan, bin nazar atau bil ghaib, tetap nggak boleh. Bin nazar nih lagi junub, kita nggak megang, lagi junub kan, nggak megang. Pas lagi kebuka atau dibukain anaknya, baca Datul Yasin, nggak boleh. Atau dengan hafalan Al-Quran, kulhu Al-Quran bukan? Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, baca, nah, nggak boleh. Lagi junub kita, ya. Nah, jadi tapi ada syaratnya. Bacaan Al-Quran yang dilarang di sini, yang nggak boleh, yang dikategorikan termasuk qiraah yang dilarang. Yang pertama, kaunul qiraah bil lafzi. Ini yang nggak boleh, membaca dengan dilafazkan. Dan dilafazkannya dia dengar, keluar dari bacaannya itu 1 huruf kedengeran. Dibaca nih, misalnya ya baca apa ya, Bismillah. Nah, Bismillah kan ayat dari Al-Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pelan banget, nggak boleh juga. Kenapa? Kedengeran tuh sinnya 1 huruf kedengeran, itu namanya qiraah, baca. Nggak boleh, kecuali dia baca lafaz tapi dia nggak denger. Bisa gak kira-kira? Bayangin dah, kita baca tapi kita nggak denger. Seandainya ya, tapi nggak bisa kayaknya. Karena sin, kalau mau benar bacaannya, nah, bisa gak? Nggak kedengar. Sinnya tahan gitu, bisa kan? Nah, jadi tetap melafazkan itu seandainya kedengeran,
Kan yang lain nggak kedengeran tuh. Tapi nggak boleh, jangan. Ya, tetap nggak boleh juga. As-salitsu kaunuhu musliman. Ya, jadi adapun kalau bacanya wa kharaja bil lafzi ma idza ajra al-qira'a ala qalbi. Ada lagi cara baca kecuali dia bacanya dengan lafazin. Ya. Dia ngelihat doang kemudian dia baca dalam hati. Dalam hati, Pak. Ajral qiraah ala qalbihi. Membaca bacaan Al-Qur'an dalam hatinya. Nah, itu enggak apa-apa. Baca. Misalnya nih, Yasin atau apa ya. Bisa kan? Nah, dalam hati enggak apa-apa. Yang enggak boleh melafazkan karena posisi kita sedang junub. Tapi dalam hati boleh. Tapi ini ya nggak biasa kita. Kalau nggak biasa ya berarti pilih yang tadi itu melafazkan, jangan lah. Ya. Kaunuhu musliman. Syaratnya diantaranya nggak boleh bagi orang muslim. Kita muslim tadi lagi junub, kita sebagai seorang muslim nggak boleh. Fa kharajal kafir fala yumna min al-qira'ah li'adami i'tiqadihi al-hurmah wa in uqiba 'alaiha. Berarti kalau orang kafir baca Quran misalnya dia hafal, ya, lagi junub dia baca tuh kulhu bisa. Nah, orang sekarang pinter-pinter, ya, orang kafir tuh kadang baca Quran dia bisa hafal, yamin yang dikit-dikit itu bisa, biarin aja nggak apa-apa. Yang dilarang itu bagi siapa? Kita sebagai muslim. Ar-rabi' kaunuhu mukallafan. Yang keempat, ini Quran nggak boleh tadi dalam posisi junub, tidak boleh kita baca bagi orang yang mukallaf, baligh, berakal. Adapun sobi, anak kecil, dia baca Quran, posisinya ini bocah junub. Tahu junub? Ya kan? Ada kan orang belum balik kan, zaman sekarang kadang udah ngimpi duluan, ya, udah balik tapi masih kecil, tapi dia dalam keadaan junub, artinya itu berhadas besar, ya. Tapi ini kata ulama berlawanan. Contohnya biasanya kalau anak kecil itu dia berhadas besar, dia junub, maka jadi balik. Nah, artinya pas banget baru balik, masih kecil kan tadinya tuh, balik junub dia kan, pertama kalinya junub tuh, karena dia baru juga keluar mani, baca Quran dia, nah, masih ditoleransi saat itu bagi dia, karena baru saja balik itu disebutnya. Nah, yang selanjutnya, nah ini dia jalan keluar bagi kita. Kan tadi kita junub, nah gimana? Biasa baca Yasin, kita hafal, ikut arwahan. Tapi ada gak orang lagi ikut arwahan 3 hari 7 hari lagi junub di situ orang? Bangetan mau nyari berkat doang tuh namanya. Lebih berkat lagi junub dibela-belain. Ya, malu sama Allah, posisinya lagi kotor karena belum Seandainya nggak lagi arwahan dah di rumah dia arwahan sendiri gitu, posisi lagi junub malam Jumat belum mandi. Nah, pokoknya baca Quran, artinya gitu ya, baca Al-Quran posisi lagi junub, boleh nggak? Nih, ya, tidak boleh itu kalau dengan tujuan semata-mata membaca Al-Quran. Itu dibaca itu surah Kulhu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ataupun yang lain-lainnya, ayat kursi, dengan tujuan membaca Al-Quran. Nah, itu yang nggak boleh tadi. Adapun dengan tujuan biqasdidz dzikri, ini Imam Syafi'i khususnya mazhabnya enak banget. Tujuan untuk zikir, kan berarti ibu-ibu pernah nanya juga itu, saat kita lagi haid malam Jumat kita baca Yasin, boleh nggak? Boleh baca Yasin, tapi dengan syarat niat berzikir. Jadikan itu sebagai niat berzikir kepada Allah, bukan niat membaca Al-Quran semata-mata. Paham ya tuh? Jadi beda ya. Mau baca Quran nih,
Tujuannya apa? Ya, zikir sebagai zikir kita kepada Allah. Nah, biqasdi zikir, dengan niat ini Al-Quran sebagai zikirnya. Daripada mulutnya diam aja, malam Jumat dia biasa baca Yasin, ini lagi haid. Nah, ibu-ibu tuh biasanya itu kan sama juga, itu kan hadis besar juga. Baca, boleh, tapi niatnya apa? Niat berzikir. Itu yang dibolehkan. Makanya kita lagi junub, berzikir itu boleh disebut. Maka berzikir merupakan satu perintah yang dibolehkan meskipun dalam keadaan apa aja, termasuk lagi junub berzikir. Lagi junub kita berzikir tuh, ya apa, baca subhanallah, alhamdulillah. Tapi satu nggak boleh, ya, kalau lagi bersetubuh, nah itu nggak boleh dah tuh. Ya. Ngucapin kalimat nggak boleh. Mau nancepin Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai. Baca doanya sebelum masuk ring, ya. Ronde belum diketok sama wasit. Ini mau tanggal tancap doang udah pemanasan-manasan. Niatnya kan biar anaknya soleh, saat ada doanya dalam hati, bacanya itu juga doa. Doa itu baca dalam hati, Pak. Ingat ya, baca bismillah nggak boleh. Atau kaget mungkin saking enaknya, subhanallah, ada kalau gitu. Jangan, kan zikir ada tempatnya zikir. Inti lagi ngapain di situ? Kalimat-kalimat zikir tidak diperkenankan ketika berjima. Bismillah, alhamdulillah, ya. Atau selesai alhamdulillah. Lagi takbir. Jadi kita takbir, hati-hati itu kebiasaan. Lagi ceramah takbir mulu ntar. Oh, kira lagi berjima, saking enaknya takbir. Kaget, kenapa bang? Apa gue saking enaknya gitu. Saking semangatnya takbir. Baca doa. Begitu kita inzal keluar, jadi suruh baca doa tuh. Baca doanya juga dalam hati. Kan doa, ya, dalam hati. Yang Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Tuh, waktu kita inzal di antara katanya, waktu keluar baca doa tuh. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari kami. Nah, seandainya itu benih-benih yang kita tanam di situ supaya dijauhkan dari unsur-unsur godaan setan. Akhlak anak kita terjadi, tujuannya supaya anak jadi anak yang soleh dan soleha. Itu baca doanya juga dalam hati, itu nggak boleh, ya, bisa cepet Allahumma jannibna syaitan. Kata bini, bang kelamean, lu lagi enak nih, lu kayak begitu apa dah? Rasain aja dulu dah. Orang halal, kealiman, kesolehan, salah tempat, ya, diem aja udah. Justru yang paling bagus jangan banyak ngomong. Tuh, sampai dilarang ngomong, berzikir aja nggak boleh itu. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, begitu. Ya. Karena itu merupakan adab, ya, memuliakan kalimat-kalimat thayyibah. Nah. Nih, zikir, ya. Udah isya belum? Belum. Nah, itu diantara syarat diharamkannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub, ya. Jadi udah kita ingat itu, membaca dengan melafazkan nggak boleh. Adapun dalam hati ataupun tanpa kedengaran seandainya boleh. Dan juga dengan niat berzikir itu yang dibolehkan. Udah. Wah, karena selanjutnya masuk dalam fasal wa yahrumu bil haid, yaitu perkara yang diharamkan bagi orang yang haid. Ada 10 perkara. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang bertanya dari jemaah, silakan. Pakai mic. Mic yang satu aja. Maafnya ini dari beberapa yang diharamkan memasuki masjid yang sepakat tadi, ya. Orang non muslim kalau kafir di bulan asal katanya tidak boleh.
masuki masjid atau orang masjid begitu ya. Iya. Sekarang kita saksikan bahwa masjid itu 2 lantai. Lantai pertama atas dipakai sholat, lantai kedua dipakai biasanya cuma ke atas penuh, jumatan terawih saja kan. Umumnya sekarang digunakan untuk disebutnya aula. Iya, pesta. Ya, dipakai lah misalnya untuk hajatan, ya baik resepsi pernikahan maupun khitanan. Iya. Itu kan tamunya udah berbagai macam orang beragama juga. Iya. Dan saya yakin juga saya pernah menemukan beberapa kali orang non-Muslim masuk di masjid lantai bawahnya itu. Iya. Bagaimana temukan tadi kayak bilang bahwa itu haram atau dosa. Dosa ini ke siapa yang nanggung? Terima kasih. Sampai jumpa. Nah. Tes, nggak mau nih. Ya. Seperti masjid, ini kan sama nih begini nih. Di bawahnya kadang dipakai buat maka yang diwakafkan, yang dijadikan masjid, inilah yang dikatakan masjid. Ini intinya masjid. Maka sholat Jumat yang sahnya di atas ini, ya. Seperti al-wiqayah juga itu, yang di atas itu yang sah, maka yang didahulukan yang di atas. Adapun yang di bawah, ya, itu bukan masjid. Kenapa? Kalau memang dia dikatakan wakaf masjid, makanya itu ada khilaf. Itu khilaf ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Karena dikhawatirkan takutnya begitu tuh. Kalau dikatakan masjid, maka masuk di dalamnya lagi acara yang non muslim diundang juga kadang. Nah, ya, aula, karena aula jadi fungsinya umum, apaan aja. Jadi memang yang bagusnya, ya, kalau memang dikatakan masjid ini bumi, bagian bumi adalah udah diwakafkan untuk masjid, maka semuanya jadi masjid. Yang paling bagusnya begitu. Masuk ya masjid semuanya. Jadi buat masjid. Ya, kalau buat peruntukan, buat acara, makanya juga harus seleksi sebenarnya. Wah, acaranya di mana nih? Di masjid. Berarti yang kafir-kafir jangan diundang masuk ke dalam dah. Diseleksi harusnya, ya. Lagi zaman Covid aja kita seleksi mulu nih, ya. Apalagi yang berhubungan dengan syariat, ya. Harus kita perhatiin, jangan bukan Covidnya doang kita perhatiin. Ini kafir nggak boleh masuk nih. Gitu. Kalau kita mau perhatiin, kalau mau supaya hati-hati, ya, lebih kehati-hatian kita, ini maka harus diperhatikan. Jangan sampai orang kafir itu masuk. Jadi khilafnya itu ada yang mengatakan termasuk masjid itu bawah, ada yang mengatakan bukan. Yang mengatakan bukan maka membolehkan siapa aja boleh di dalam masuk, termasuk karena dijadikan aula. Kalau yang dikatakan masjid juga tuh, karena buminya di bawah nempel. Kan sebelum dijadiin tingkat nih dulu kan di bawah. Semua kan begitu. Apa waktu wakaf udah langsung nih yang atas jadi masjid, beda lagi gitu. Kecuali udah kayak gitu tuh, nih masjid atasnya doang. Nah, tapi kan rata-rata orang wakaf dari bumi aslinya nih yang nempel. Nah, jadi makanya yang lebih kuat itu sebenarnya dari pendapat yang pertama bahwa yang di bawah ini masjid juga. Ya, maka fungsi-fungsinya termasuk yang dilarang masuk ke dalam masjid jangan kita bolehkan di dalamnya. Gitu ya. Ini jadi permasalahannya karena khilaf. Ya, perbedaan ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Ya, tinggal yang mana aja yang pakai. Ya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Sesuatu yang sudah terjadi kita ambil yang termudahnya, tapi jangan kita mudahkan gitu. Jadi kalau bisa memang kalau acara-acara di tempat-tempat kayak masjid tadi itu tamu-tamunya diseleksi yang muslim khususnya semua. Kalau inti yang non muslim mau ke rumah, aja mau kondangan ke rumah aja dah gitu. Maka bikin acara dua, yang di rumah buat orang kafir, ya, yang di masjid buat, misalnya kalau dia mau pakai begitu, yang enak di rumah aja dan semua, itu amannya, ya, itu. Jelas ya, insya Allah. Apa itu? Dosa nggak gitu? Itu dia karena khilaf, ya. Kalau yang mengatakan keras bahwa di sini masuk masjid, berarti nggak boleh masukin orang kafir. Berarti pengurusnya tanggung jawab.
Kalau mau pakai pendapat yang kedua bahwa yang masjid atasnya doang, ya udah nggak apa-apa. Maka saya bilang cari yang ya sesuatu udah terjadi, ya udah ya ambil yang termudahnya udah, ya. Jadi seperti masjid ini, Masjid Al-Wiqayah, yang lain-lainnya tuh seandainya dipakai buat acara kan sampai aja masuk. Ya, kita pakai pendapat yang kedua dah. Memang kalau mau keras, ada yang keras yang pertama tuh dipakai. Sampai ulama ada yang model masjid begini nggak mau dia datang kemari juga nggak mau, karena masjidnya khilaf katanya. Nah, tapi kita fleksibel aja dah, ya. Karena cuma perbedaan pendapat dari kalangan mazhab, dan karena ada yang membolehkan, jadi kita pakai yang membolehkan. Itulah yang kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan para ulama di kalangan umatku itu menjadi rahmat. Apa kelonggaran buat kita. Jadi kita pakai pendapat yang membolehkan. Jelas ya? Jelas ya, supaya nggak ada yang nanggung. Ya, insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah berikan kita hidayah. Apa? Tanya satu lagi. Ini bapak kan udah aula, terus kita ada pernikahan di dalam masjid, dan itu ada orang kafir masuk, kan? Gimana itu? Kita nggak tahu itu orang kafir masuk dalam menghormati pernikahan di sini. Nah ini yang saya makanya saya itu tadi yang kita bicarain tadi itu udah. Dengar gak yang pertanyaannya sama pertanyaan yang pertama. Tadi itu yang saya jelasin. Ya, dua pendapat. Kalau yang mengatakan ini masjid sampai bawah-bawahnya, maka tidak boleh idkhalul kafir, memasukkan orang kafir di dalamnya. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan ini yang masjidnya atasnya doang, yang bawahnya kalau dijadiin aula ya nggak apa-apa. Itu yang kita pakai pendapatnya, karena di situ ada kelonggaran buat kita. Jelas ya? Jadi pertanyaannya sama yang pertanyaan pertama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.